Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 15 Agustus 2024 dalam pekan biasa ke-19 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang sangat menyayangi kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Kasih-Mu selalu tersedia dan baru setiap hari. Tidak pernah sekalipun Kau biarkan kami hidup tanpa belas kasih-Mu yang berlimpah. Bapa, pagi ini kami menghadap-Mu dan kembali mohon rahmat kebijaksanaan untuk dapat memahami firman-Mu dan meresapkannya dalam hati kami. Kami mohon suburkanlah hati kami agar siap menerima benih-benih firman-Mu dan kelak berbuah bagi kami dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 12 ayat 1-12. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak. Mereka mempunyai mata tetapi tidak melihat. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, sebab mereka itu kaum pemberontak. Maka engkau anak manusia, siapkanlah bagimu barang-barang seperti seorang buangan, dan berjalanlah seperti seorang buangan di hadapan mereka pada siang hari. Berangkatlah dari tempatmu sekarang ini ke tempat yang lain, seperti seorang buangan di depan mata mereka. Barangkali mereka akan insaf bahwa mereka adalah kaum pemberontak. Bawalah barang-barangmu itu keluar, seperti barang-barang seorang buangan pada siang hari di depan mata mereka. Dan engkau sendiri harus keluar pada malam hari di depan mata mereka, seperti seorang yang harus keluar dan pergi ke pembuangan. Di depan mata mereka, buatlah sebuah lubang dan keluarlah dari situ. Di depan mata mereka, taruhlah barang-barangmu di atas bahumu, dan bawalah itu keluar pada malam gelap. Engkau harus menutupi mukamu, sehingga engkau tidak melihat tanah. Sebab aku membuat engkau menjadi lambang bagi kaum Israel. Lalu kulakukan seperti diperintahkan kepadaku. Aku membawa pada siang hari barang-barang seperti perlengkapan seorang buangan. Dan pada malam hari, aku membuat lubang di tembok dengan tanganku. Pada malam gelap, aku keluar, dan di hadapan mata mereka, aku menaruh barang-barangku ke atas bahuku. Keesokan harinya, turunlah sabda Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bukankah kaum Israel, kaum pemberontak itu bertanya kepadamu, apakah yang kau lakukan ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan. Ucapan ilahi ini mengenai Raja di Yerusalem dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana.
katakanlah, "Aku menjadi lambang bagimu." Seperti yang kulakukan ini, begitulah akan berlaku bagi mereka. Sebagai orang buangan, mereka akan pergi ke pembuangan. Dan raja mereka akan menaruh barang-barangnya ke atas bahunya pada malam gelap dan akan pergi keluar. Orang akan membuat sebuah lubang di tembok supaya baginya ada jalan keluar. Ia akan menutupi mukanya supaya ia tidak akan melihat tanah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti moyang mereka. Mereka menyimpang seperti busur yang tidak dapat dipercaya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Mereka menyakiti hati Allah dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan, membuat Dia cemburu karena patung-patung pujaan mereka. Mendengar hal itu, Allah menjadi geram. Ia menolak Israel sama sekali. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Ia membiarkan andalannya tertawan, membiarkan kebanggaannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimangsa pedang, dan murkalah Ia terhadap milik pusakanya. Janganlah kita melupakan karya-karya Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapuskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang Sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Kesabaran dan pengampunan. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Saya memiliki seorang teman baik. Dia menyenangkan dan kami bisa tertawa bersama. Kami menghabiskan banyak waktu bersama dalam mencari Tuhan. Pada suatu ketika, ia marah-marah pada saya karena suatu alasan sepele akibat miskomunikasi. Saya terkejut dan dari kejadian itu, saya jadi lebih mengenal sisi dirinya yang lain. Kejadian ini tidak hanya terjadi sekali, namun kembali terjadi lagi dan lagi. Bagi saya, kesabaran adalah kunci dari kelanggengan sebuah hubungan. Saya masih berteman dengannya dan berusaha memahaminya. Namun suatu saat, ketika saya sedang dalam kondisi psikologis yang tidak baik-baik saja, hal itu terulang kembali. Ya, cukup dan sudah selesai.
Kesabaran ada batasnya. Saya juga manusia biasa, ujar saya dalam hati. Nah, sejak saat itu, saya mulai menjauhi dia dan menjaga jarak. Keputusan yang saya ambil tidak menenangkan hati saya. Saya mengaku dosa dan berusaha mengampuni teman saya. Seiring berjalannya waktu, saya pun bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Namun saya tetap tidak berusaha menjalin hubungan dengan teman saya itu, karena saya ingin menjaga jarak agar saya tidak kembali tersakiti oleh sikap dan kelakuannya. Suatu saat dia menghubungi saya dan ingin menjalin hubungan baik dengan memberikan sebuah hadiah. Saya menyambut uluran tangannya dengan senang hati. Saya mengucapkan terima kasih kepadanya, namun di akhir percakapan kami kembali terjadi pertengkaran kecil. Lagi-lagi dia merasa saya tidak memperhatikannya. Saya sombong karena asik dengan teman-teman baru dan melupakan dia. Saya kesal dan saya putuskan kembali untuk selesai saja dengannya. Dalam perbincangan saya dengan Tuhan, saya berkata, "Tuhan, saya memaafkannya, namun saya tidak mau berhubungan lagi dengannya, karena dia selalu menyakiti hati saya. Saya harus menjaga hati saya. Namun, sungguh, saya telah memaafkannya. Bolehkan Tuhan?" Saat itu saya merasakan Tuhan diam saja. Atau mungkin Tuhan menjawab, namun pikiran saya lebih dipenuhi pembenaran personal sehingga tidak bisa mendengar suaranya. Pada suatu hari setelah melakukan suatu kegiatan, saya tersadar akan dosa yang saya perbuat. Dosa lama namun belum berhasil hilang dari kebiasaan saya. Saya sangat sedih dan menyesalinya. Saya mau mengaku dosa, tetapi malu sekali rasanya. Kok iya dosanya ini lagi, dosa ini lagi. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, "Anakku, aku mengampunimu atas dosa yang menyakiti hatiku ini. Namun apa jadinya jika aku mau menjaga jarak denganmu, karena aku takut engkau menyakiti hatiku lagi? Aku akan mengurangi interaksiku denganmu. Aku akan mengurangi berkatku untukmu. Semua aku kurangi karena aku takut engkau akan menyakiti aku lagi. Bagaimana perasaanmu?" Saya terkejut, diam, dan terhenyak. Ini persis yang telah saya lakukan terhadap teman baik saya yang menyakiti saya berulang-ulang. Oh Tuhan, saya mohon ampun atas kesombongan saya. Saya tidak cukup berbelas kasih terhadap teman saya. Bacaan Injil hari ini sangat menegur saya dan meneguhkan saya untuk terus memberikan pengampunan kepada orang-orang di sekitar saya, termasuk teman baik saya. Dan ternyata pengampunan berhubungan erat dengan kesabaran. Jika kita mengampuni dengan tulus, hendaknya kita pun bersabar kepada sesama kita. Tidak hitung-hitungan lagi berapa kali dosa yang ia perbuat terhadap kita. Setiap perbuatan tidak lepas dari hubungan sebab akibat. Semua perbuatan akan membawa konsekuensi. Konsekuensi dari perbuatan teman saya memang akan ada, karena saya tidak bisa menghapuskan ingatan akan perbuatannya kepada saya. Namun mengampuni dan tetap berteman dengannya, tetap bersabar terhadap sikap yang sudah menjadi tabiatnya itu adalah kewajiban kita.
sama seperti Bapa kita di surga adalah Bapa yang Maha Pengampun, panjang sabar, dan besar kasih setianya di sepanjang hidup kita. Kita pun diharapkan bisa mengikuti teladannya, bersabar, serta tidak hitung-hitungan dalam memaafkan, apalagi menjaga jarak. Karena kita pun tidak ingin jika Allah menjaga jarak dengan kita ketika kita berbuat dosa yang sama. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengampun, terima kasih atas rahmat kebijaksanaan yang Kau berikan. Kami merasa malu ketika sadar bahwa kami memiliki kelakuan seperti hamba yang berhutang pada seorang raja namun tidak mau menghapuskan hutang temannya. Bapa, bantu kami dalam mengatasi kelemahan ini. Berikan rahmat untuk bersabar dan kebesaran hati untuk mengampuni sesama, walau apapun yang kami alami. Karena kami ingin menjadi seperti Engkau, Bapa yang selalu murah hati, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang kepada kami. Biarlah kami dapat melakukan hal yang sama kepada sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.